Oke, eh, lagi dipasang. Oke, balik di Charles Ghazali Action Cinema. Hari ini, kebalik mic-nya. Ah. Hari ini balik sama yang lebih lebih serius dan lebih apa ya? Lebih sah, lebih meyakinkan dibandingkan beberapa episode kemarin. Karena kalau episode kemarin itu bukan Daniel dokter itu tidak berkompetensi, hanya saja kalau kata salah satu dari teman saya yang juga kenal Daniel dokter, masalahnya Daniel dokter itu dia terlalu baper. Jadi perasaannya. Jadi kalau misalnya kita bicara substansi atau bicara teknis gitu, jawaban-jawaban dan hal-hal yang dibahas Daniel dokter itu rata-rata ini preferensi pribadi. Nah, hari ini dengan Jonathan Ozo ini pasti jauh lebih benar dari Daniel dokter gitu. Halo Jo. Halo Cak, salam sehat. Salam sehat. Lu seger banget Jo. Mantep banget nih. Lagi di kantor ini. Mau syuting makanya seger ya. Waduh. Aduh. Gimana? Ya, sehat Cak, sehat. Ya ini lagi meeting aja sih, persiapan syuting. Amin, dengan syuting amin ya. Ingat nih jam 4 jam 5. Oh ya, kita ada IG ya. Ini nyangkut dikit nih, gue punya ini kamera. Jadi kemarin yang biasa gue pasang buat pegangan ini dipinjam sama kekasih hatiku lalu patah. Jadi sekarang agak sedikit ini goyang. Tapi nggak apa-apa. Miring. Jalan tetap. Oke. Jo, lu duduknya menghadap ke jalan ya? Ya. Kayaknya iya, keganggu ya suaranya ya? Suaranya jalannya kenceng nih, Jo. Ini gue pindah aja deh. Balik arah. Bentar ya. Iya. Lu lagi di di PH mana? Kantor. Ya, pinjam kantor bosnya. Di Visinema ini. Oh iya. Sebentar. Salam deh sama teman-teman Visinema. Ya. Ada si siapa tadi tuh? Jito atau siapa tuh masalah? Siapa itu? Orang ini kita yang kemarin di Sobat Ambiar. Kedengeran nggak sini? Kedengeran. Dari tadi juga jelas, cuman suara jalannya aja agak kenceng tadi. Lebih kenceng ya? Ya. Ya oke nih, mantap. Oke, thank you Jo. Ya. Oke, segera masuk ke ini ya, ke pokok pembahasan. Topik. Iya. Jadi sebetulnya sebagai seorang stunt koordinator, apa yang menjadi ciri khas atau kelebihan yang kemudian lu bawa sehingga sebuah produksi film action itu menjadi lebih baik dan lebih proper dengan keberadaan lu sebagai seorang stunt koordinator? Ya. Waduh. Meluncur. Sorry. Darurat ini soalnya. Enggak apa-apa. Aduh. Ya, sambil ini menyapa yang sudah hadir. Terima kasih Rawi. Siapa ini? Saint Kalisah ya kalau saya nggak salah. Lady Selvia. Ada siapa nih? Dari Batam ya, Erwin. dari Batam. Oh, kenal ya, Jo? Elanda Kenal sih aku. Sila, Ya. Lady Selvia. Terima kasih dan selamat datang semuanya. Oke, Jo, masuk ke ini silakan. Ya, oke. Apa yang lu bawa sebagai seorang stunt koordinator sehingga film action itu Kalau menjadi lebih baik? Sebagai di film action ketika
kita sebagai stand koordinator diajak bergabung untuk tugas saya itu sebagai stand koordinator ya membantu mengaplikasikan adegan-adegan action dari sutradara itu untuk bisa terwujud di dalam pembuatannya. Gitu. Itu yang utama. Yang kedua, saya bisa menyiapkan stand ya maupun stand double yang mempunyai skill dan kompeten yang sama gitu loh. Terus yang ketiga, saya mempunyai kontribusi ya untuk safety safety officer gitu loh. Melaksanakan adegan-adegan bahaya semua maupun adegan fightingnya itu bisa kita minimalis untuk tidak terjadi cedera gitu loh. Ya. Yang ketiga itu saya juga kalau kita membutuhkan adegan-adegan sling atau wire. Nah, di situ bisa kontribusi kita sebagai stand koordinator itu ada di situ semua. Koreografi fighting juga sama semuanya gitu. Jadi memang udah jadi bagian. Ya, makanya kenapa stand koordinator itu dia harus mempunyai skill atau kemampuan yang pengalaman yang paling utama ya, pengalaman dari seorang stand biasa ataupun stand secara kemampuan dia punya pengetahuan yang lebih luas, maksudnya gitu. Itu sih Cak. Gitu. Oke. Dan budget itu pasti akan bisa diminimalis gitu loh. Dengan tidak terjadi cedera kan berarti kan nggak ada budget tambahan. Seperti itu. Oke. Ya. Kalau misalnya Jo, kamera lu kayak boleh diturunin dikit, Jo. Oke. Headroom-nya Terlalu besar ya? Oke, enggak. Headroom-nya tadi gitu. Oke, pas. Ini pas. Oke. Pertanyaan berikut sekarang. Biasanya untuk dalam adegan laga itu, gue tahu sih sebelah apa yang misalnya terjadi, tapi ini kalau misalnya buat orang lain, dan let's say ini kita ngomong pengalaman dengan orang lain, bukan dengan kita nih, bukan di dalam tim sendiri gitu ya. Ini kita masih bicara berarti kalau kita agak lagi pada solo karir misalnya. Biasanya adegan itu lu hanya kemudian mengaplikasi apa yang diminta oleh director, atau lu kemudian memberi masukan, atau bahkan lu yang membuat konsep adegan actionnya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya let's say sekarang jawabannya diminta, lebih banyak mengikuti apa yang diminta. Kalau yang diminta salah, lu benerin apa enggak? Yang sebenarnya itu dari Kisaldan nih. Jadi kalau bohong ketahuan nih. Dia mau ngeledek tuh Ricky tuh. Ada Paldem juga. Ya yang jelas ide itu kan harus ya. Ya. Ide, kita bisa memberikan ide atau kita punya caranya untuk bisa mewujudkan adegan-adegan actionnya itu. Gitu. Yang paling utama bahwa adegan itu bisa dilakukan dengan dengan safety. Itu sih kalau menurut saya. Gitu. Tapi secara desain itu biasanya kalau misalnya untuk sebuah adegan laga itu datang dari mereka, atau kemudian lu yang kemudian membuat adegan itu? Bisa juga begitu. Terkadang kan kita akan menvisualisasikan gitu ide-ide yang ada sama mereka. Terus kita membuat desain dengan tim, desain actionnya bersama dengan tim koreonya, gitu kan. Setelah itu baru kita kasih lihat ke sutradaranya kan. Tapi biasanya mereka kan punya sendiri lah, treatment sendiri juga gitu loh. Nah, treatment itu semua bisa kita treatment sendiri mereka ini, kita kalau ngomong di Indonesia, secara pengalaman biasanya lebih banyak yang benar apa yang salah, Jo? Sutradara Indonesia itu kalau punya treatment sendiri tentang adegan laga, itu lebih banyak benar apa salahnya, Jo? Banyak salahnya sih. Terus maksa. Udah banyak salah, maksa lagi. Karena begini ya, direktur kita itu ngeliat adegan itu kan mereka hanya filmis saja gitu. Tapi kan mereka nggak ngeliat
cara pembuatannya itu bagaimana gitu loh. Karena gini, terkadang director kita misalkan director drama ya, dia nggak pernah di action gitu. Nah, ketika dia minta kita untuk membuat adegan fighting lah istilah kata, atau adegan berantem, itu secara shot aja pasti udah beda. Secara pemikiran dengan tim action itu pasti beda gitu loh. Sebenarnya akan lebih baik kalau treatment shot-shotnya, angle atau apa, itu memang stunt koordinator sama timnya itu lebih di iniin gitu loh, diminta atau diusul ya. Menjawab dan kemudian ini ya, membuat dan lalu mempertanggungjawabkan hasilnya ya. Iya, karena kan gini, dari video board itu kan udah ketahuan ya. Terkadang dari video board itu udah ketahuan angle-angle yang kita ambil seperti apa gitu loh. Nah, terkadang mereka justru minta video boardnya itu statis saja kameranya. Kemudian nanti mereka akan pecah adegan itu sendiri gitu loh. Tapi yang jelas adegan action itu kan beda ya. Maksudnya kita kalau orang action itu ngelihat adegan misalkan mukul ya, itu beda dengan cara mereka. Makanya ketika mukul itu kita punya treatment tersendiri, angle tersendiri yang bagus gitu. Itu di mana gitu. Tendangan yang bagus itu bagaimana, angle-nya di mana, itu kita udah fasih kan kalau orang-orang action gitu. Nah, kebanyakan sutradara drama itu nggak memahami hal kayak gitu. Akhirnya ketika jadi pun adegan yang kita anggap bagus jadi biasa gitu. Bukan nggak bagus, tapi biasanya jadi biasa gitu. Hal-hal kayak gitu sih. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bicara hal-hal kayak begitu, sekarang itu kenapa ini sering terjadi di kita ya? Apakah mungkin, kan karena mungkin ini salah satu hal yang membuat action di sinema atau industri film Indonesia itu belum berkembang dengan lebih baik. Tapi apa kemudian yang membuat hal ini banyak terjadi? Kan kalau misalnya di negara lain harusnya nggak beda-beda amat dengan kita ya. Tapi kenapa mereka misalnya kayak Korea atau even Vietnam itu bisa maju actionnya? Lalu kita kemudian jelas punya banyak talenta, jelas punya kelebihan dari segi koreografi, misalnya kita punya sesuatu yang original kayak silat. Tapi untuk kemudian setelah misalnya company luar masuk dan bikin The Raid misalnya, untuk kemudian membuat film atau filmmaker Indonesia atau dalam negeri membuat film Indonesia, laga Indonesia yang kemudian berkelas, kenapa punya kesulitan ya? Gitu. Apa problemnya ya? Problemnya karena orang-orang yang punya talenta itu belum ditemukan ya. Tapi kadang-kadang kan ya kayak lo, Cak. Istilah kata gue sih terus terang aja ya. Kita gak usah bahas kita. Kita bahas yang lain aja. Iya, oke. Tapi gini ya, istilah kata director kita itu kan ketika dia mau membuat film action, berarti dia kan harus bukan hanya nonton gitu loh. Cobalah dia berikut tahu latihan bela diri sedikit aja, basic aja. Paling enggak dari situ dia akan berpikir bahwa kolaborasi untuk membuat film action itu dengan tim actionnya itu bisa nyambung gitu. Itu satu. Kedua, kenapa kita nggak bisa dilihat kayak di film-film internasional atau gimana ya? Karena film kita maunya bagus tapi budget murah, iya kan? Yang itu udah nggak mungkin gitu loh. Secara waktu kita diburu-buru, secara secara budget juga nggak memungkinkan gitu. Sementara yang saya tahu film-film kita yang juga sukses di luar negeri itu mereka memang udah siap di big budget juga gitu loh, ya kan? Syuting lu bisa 2 hari 3 hari hanya untuk adegan satu scene, itu mereka proper banget gitu loh, dihajar terus sampai mereka dapetin yang bagus. Nah kalau kita kayak begitu berarti kan budget kita harus gede. Budget kita nggak gede, kita nggak susah gitu loh. Makanya film action di Indonesia agak susah maju karena ya itu mobil penyok aja nggak boleh kan. Jadi kita cari mobil bekas tuh buat diituin. Kalau gue lihat sih kayak gitu, Cak, gitu loh. Cuman kalau
apa ya, story story sih di Indonesia kan banyak banget yang harusnya bisa kita gali ya. Mm-mm. Kayak zaman-zaman dulu tuh, cuman kayak zaman-zaman dulu tuh cerita-cerita kita kayak sejarah, Cut Nyaidin, Jaka Sembung, atau apapun itu sangat menarik banget gitu loh. Asal garapnya ya serius, dapat orang-orangnya juga yang benar-benar qualified gitu loh. Nggak asal yang kita tahu ketika nggarap film action, kita orang film sendiri aja udah tahu kok dia yang dipakai ya, kok dia yang dipakai ya. Wah ini pasti hancur nih hasilnya nih. Kita udah bisa baca dari situ. Itu sih, Cak. Oke, ya, Bukan berarti merendahkan yang lain enggak ya. Bukan. nggak, kita kan bicara padanya ya. Kita bicara Iya, kesulitan iya, yang iya. sedang atau tantangan yang sedang kita hadapi juga untuk membuat film action yang baik, karena sebetulnya niat di kita itu kan ada bahkan sudah puluhan tahun mungkin ya, udah bukan tahunan lagi, udah puluhan tahun, tapi sangat-sangat nggak mudah untuk kemudian mewujudkan apa yang mau kita lakukan. Itu kenyataan yang memang kemudian berbagi. Ini makanya satu tips buat filmmaker Indonesia. Ya. Ini tips penting, catat ya. Eh, nekatlah di saat usia kalian masih muda. Nah, itu dia tuh, setuju gua. Karena di saat kalian masih muda, tanggungan belum banyak, pertimbangan belum banyak. Kalau memang kepengen bikin film action, nekat aja bikin. Apapun caranya, coba aja bikin. Mau minta misalnya bantuan orang-orang kayak kita nih misalnya yang udah lebih profesional, Yeah. terus wah kayak nggak kenal atau nggak punya jalan atau apa, masuk aja dulu gitu loh. Cuek-cuekan aja. Karena gini, di saat kalian muda, membuat kesalahan itu lebih tidak beban nanti setelahnya akan lebih sedikit menurut gua pribadi, betul, dibandingkan betul. kalau lu udah punya banyak pertimbangan. Kita ini begitu udah punya istri, punya anak, itu memang kemudian mau nggak mau mikirin perip nasi ya. Apalagi lu kemudian begitu menjalankan sebuah perusahaan atau company gitu, itu lu kemudian sangat punya tanggung jawab ke anak buah yang juga pasti punya keluarga, punya anak-anak. Sangat-sangat gak mudah begitu lu udah punya banyak pertimbangan. Sekolah lagi muda ya nekat-nekat aja gitu loh. Itu kata Betul, gue betul. sih. Yang kedua, bahwa yang dibilang sama Jonathan tadi benar, dan itu misalnya salah satunya adalah budget. Tapi sebenarnya menurut gue selain budget juga profesionalisme. Indonesia ini industrinya berkembang, industrinya maju. Salah satu yang justru maju pesat di dalam beberapa tahun terakhir, kalau gue dengar dari banyak analisa yang dilakukan filmmaker tentang perfilman di Asia Tenggara atau misalnya di Asia. Tetapi berkembangnya industri perfilman kita, yang tentunya juga dibarengi dengan kemampuan dari para filmmakernya yang juga meningkat, dari talent-talent yang juga kemudian meningkat, apalagi kalau yang punya dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, pasti ada apa ya namanya transfer ilmu yang kemudian mereka dapat. Yeah. Unfortunately belum 100% kemudian menjadi sebuah nilai tambah karena profesionalisme dalam industrinya sendiri. Jadi ada sebagian yang profesional, sebagian yang juga tetap belum. Kita juga masih sering dengar cerita bahwa banyak filmmaker Indonesia yang misalnya bikin film action dan mengaku kemudian saya bisa handle adegan action atau sebuah film action, lalu yang terjadi safety precaution atau safety jagaannya itu kemudian nggak benar, nggak proper, lalu kemudian banyak yang luka, banyak yang cedera. Hal-hal kayak begitu tuh akhirnya membuat orang kemudian memang memandang sebelah mata kepada tim action di dalam negeri. Dan dengan tidak banyaknya muncul film action di dalam negeri, di industri kita, ya gini, bahwa kemudian kalau film Indonesia itu lebih banyak yang bikin action, mau tidak mau kan kemudian pasti akan lebih dilihat oleh masyarakat, penontonnya secara umum. Nah, yang kemudian bagus akan lebih mendapat apresiasi. Kalau marketnya juga ada, yang mau bikin film action juga kemudian akan punya ruang untuk bergerak dengan lebih jauh. Pada saat market ini sempit dan kecil, kalaupun bagus kadang-kadang dia main gak ada yang lihat, lewat gitu. Bagus tapi lewat gitu, lihat, gak ada yang lihat gitu, lewat. Begitu mau benar-benar bagus kayak
misalnya The Raid atau yang belakangan cukup baik ya misalnya dari segi teknik fight ya. Night Come For Us menurut gue cukup baik. Ya budgetnya besar itu hal produksi-produksi yang nggak lazim secara umum gitu. Jadi memang perlu di back oleh perusahaan-perusahaan luar negeri dan tidak mudah juga untuk kemudian bisa mendapatkan dukungan seperti itu. Wiro Sableng misalnya juga dengan Fox itu satu pencapaian yang luar biasa. Orang mau bilang apa soal adegan laganya, tapi ingat bahwa kemudian yang main itu yang pertama bukan bintang laga, dia adalah seorang aktor. Jadi dengan hasil yang ada menurut gua pencapaiannya cukup baik dan secara keseluruhan dari segi produksi set, gambar itu kan nggak bisa dianggap enteng ya gitu. Jadi betul memang banyak hal-hal yang kemudian memang menjadi pertimbangan. Ya kita sedang mencoba banyak hal. Kita salah satunya makanya kita lagi sebetulnya mau bikin short movie sama tamu JCC atau Charles Ghazali Action Cinema minggu depan. Itu udah ada rencana untuk bikin short movie bersama. Hanya saja kondisi corona ini memang bikin segala sesuatu jadi kemudian ya agak tertunda gitu. Jadi banyak aturannya Kak. Gue tahu lu pada disuruh swab test dan segala macam ya. Iya, ini semua ikut rapid test, swab. Kalau kita gagal ya udah nggak ikut gitu aja. Oh gitu, kalau gagal nggak ikut? Nggak bisa kan, nggak bisa. Karena kan kita harus nggak di lokasi syuting juga kita nggak boleh kemana-mana, tetap di situ satu hotel yang dijaga, yang ini ke lokasi juga ini. Terus kalau mau bikin film-film yang kolosal gitu susah deh bikinnya sekarang, kecuali ditempel ya di kopi pakai CG itu main tempel-tempel. Kalau nggak susah di masa-masa COVID kayak begini. Oke. Ini ada banyak komen yang masuk nih. Ada yang bilang Undisputed itu best action karena real. Oke, Undisputed juga salah satu yang cukup baik. Walaupun I wouldn't say it's my choice of best action movie. Tapi bisa dimengerti, bisa dimengerti. Datang dari mana? Soal budget tuh ada yang bilang ini Om Jo bener banget nih poinnya. Terima kasih. Siapa nih? Malda Yas. Dia nyebut Finding Simulate juga bagus. Thank you. Lalu ada yang bilang, tapi kok di film Thailand itu actionnya sekarang lumayan bagus. Dan zaman dulu film action Indonesia lebih bagus daripada film-film Malaysia. Ya, bahwa kemudian ini perbedaannya adalah industrinya itu berkembang dan tidaknya. Bahwa di Indonesia itu pada saat kalau misalnya kita bicara dulu, film action di Indonesia pada zaman dulu itu lebih mendapat tempat di industrinya, di marketnya. Orang mau bilang kemudian banyak film-film yang kelas bawah dibikin oleh misalnya salah satu perusahaan film kayak Inem misalnya, tapi ada marketnya, gitu, bahwa ada market penontonnya, dan market itu kan menciptakan sebuah peluang, sebuah pasar. Jadi begitu misalnya kayak Rapi atau beberapa PH yang lain, termasuk Godlove Film bikin film action yang lebih baik ya, sambutan dan memang perbedaan dari kualitas antara yang kebanyakan dibikin yang mungkin lebih receh dengan yang baik itu kan kemudian menunjukkan peningkatan dan mendapat apresiasi. Nah, dengan matinya perfilman di mulai awal tahun 90-an ke atas sebelum kemudian bangkit lagi di era-eranya Sherina, film-film kayak musikal ya, Sherina, lalu kemudian ada apa dengan Cinta Satu, industri film di luar negeri itu jalan terus, apalagi Amerika berkembang semakin jauh. Nah kita tuh berhenti. Nah pada saat kita berhenti itu, waktu start kembali ya film actionnya juga nggak jalan. Jadi memang film action kita ketinggalan jauh. Gua aja sebetulnya yang forte-nya itu datang dari action movies di TV, bahkan dengan Elang, dengan Buceli, dengan Mambo, Dua Pelangi dan Jackie Jacqueline. Itu begitu bikin film itu malah bikin drama karena memang masalah budget jadi kendala. Karena begitu kita bikin di TV kan dulu orang bilang, Charles itu kalau bikin film action biar sinetron kayak film ya. Iya, karena kita melakukan apa yang nggak dilakukan orang
di TV, kita pakai treatment bikin film action dengan format TV, tapi adegan actionnya kan serius, durasi mungkin berkurang gitu ya, panjangnya berkurang, tapi kan kegilaannya kan nggak kalah gila, nekatnya juga nekat kita. Ya, itu dia. Kita juga bakar orang, kita juga nembalikin mobil. Nah, jadi begitu orang bilang, gila, si Charles bikin sinetron kayak film. Nah, begitu nyampe ke film, terus orang nungguin gue bikin action, kan budgetnya langsung 3 kali lipat dari orang biasa bikin film. Seharusnya. Itu problem, karena apa? Nggak bisa kemudian gue pakai treatment yang biasa gue bikin dari segi kelas produksi, karena kemudian yang terjadi, nanti orang akan bilang, loh, kok kalau pas dia bikin film malah kayak sinetron? Itu kan problem. Sedangkan kayak misalnya, di saat dulu Paul Greengrass belum bikin Born, kalau teman-teman nonton film Elang, sinetron Elang, di Buceli udah mulai tapi belum banyak di Elang, itu gambarnya memang udah shaky cam. Itu jauh sebelum Born kemudian dibuat. Kita udah bikin shaky cam. Problemnya kemudian yang kita pakai itu kan tetap kamera analog video. Begitu ke film, peralatannya beda, riggingnya beda. Dulu kamera video gue bisa beli sendiri kan di kantor. Sehingga kalau ada apa-apa, paling gue dimarahin bos gue di kantor. Kalau sekarang film kan kita nyewa. Kamera sewaan. Iya, nggak bisa. Elang Sineren mau kita pegang sendiri, kita putar-putar, kita bawa lari-lari kayak orang gila. Kalau ada apa-apa mau tanggung jawab nggak? Harganya itu? Itu dia, itu banyak sekali problemnya. Kami masih berusaha ya, tapi usahanya masih terus berlanjut ya, doakan kami. Doakan kami teman-teman. Tapi Cak, kenapa tadi orang ada yang tanya kan, kenapa film Thailand tuh lebih maju sekarang ya, secara actionnya daripada Indonesia. Tapi sebenarnya ada benernya juga, ada enggaknya juga. Gini. Kalau menurut gua gini, kenapa mereka bisa cepat maju? Itu karena negaranya terbuka banget ya, buat dijadikan lokasi sama negara-negara lain. Jadi transformasi ahli teknologi, juga skill, ilmu itu bisa didapetin. Makanya sekarang secara rate aja, kalau kita profesional ya, kita kerjaan saya dengan stand koordinator dari Thailand, mereka harganya bisa lebih mahal jauh 3 kali lipat, 4 kali lipat dari kita gitu loh. Padahal secara kemampuan juga nggak banget jago, itu nggak juga gitu loh. Itu saya dapetin ketika beberapa bulan yang lalu ya, 1-2 bulan kemarin, saya kan ditawarin buat megang film Netflix kalau nggak salah. Itu udah secara honor sebenarnya udah deal, rate saya udah oke, gini. Tapi kan sistemnya nggak dapet karena sertifikasi kan. Sementara kalau di Thailand mereka udah ada sertifikasi, mereka udah hampir sama dengan di Amerika gitu. Mereka ada sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah, badan tertentu untuk melegalkan sertifikasi itu secara internasional. Nah, di kita di Indonesia itu baru kemarin diadakan, itu pun baru pra sertifikasi, itu dilakukan pemerintah kita gitu, khususnya dari dinas pariwisata ya, Bekraf lah pokoknya kayak gitu. Oke. Tapi kalau sekarang misalnya nggak ada itu aja belum, kalau nggak ada sertifikasi, apa CV lu yang sebelum ini nggak bisa jadi sebuah acuan, Jo? Kalau LP atau orang produser itunya dari Indonesia mungkin bisa, karena itu ini. Tapi kalau kita kerja sama luar negeri nggak bisa kayak begitu. Nah, kecuali kita gini, stand koordinator itu dari luar, ya kan? Terus saya dipanggil ke sana, tapi di bawah under dia. Itu kita nggak perlu nggak perlu sertifikat stand koordinator atau safety officer, 2 itu. Tapi kalau saya dijadikan yang utama di sana, saya harus ada itu, sertifikat stand koordinator atau safety officer itu harus ada gitu loh. Nah kalau kita nggak ada itu nggak, susah, nggak bakal bisa gitu loh. Unless itu produksi kita sendiri atau dalam negeri. Iya, kalau dalam negeri kan nggak masalah. Mereka ngeliat dari pengalaman, terus kemampuan, skill dari orangnya kan. Di profesional itu dilihat dari situ. Gitu. Nah sementara kalau di luar sana profesionalismenya itu kan dilihat, selain sertifikasi dia udah ada, garapan-garapannya juga udah ada, dan sertifikasi itu nggak sembarangan dikasih ke orang untuk dapetin jabatan stand koordinator, itu nggak gampang gitu loh. Kalau sekarang berarti ada jenjang waktunya. Oke, kalau sekarang misalnya untuk sertifikasi di Indonesia, yang akan kemudian melakukan sertifikasi ke kita itu siapa? Kan kita pelakunya ya.
Kita yang sudah melakukan ini maksudnya lebih dari 10-15 tahun, mungkin 20 tahun lebih. Nah, yang kemudian mau melakukan sertifikasi ke kita siapa, Jo? Bukan gua sombong ya, ini benar-benar gua nanya gitu. Enggak, itu ya. Yang mau ngetes kemarin kita siapa? Juga ya kemarin itu kan ada dari KFT segala gitu. Cuman aku juga bingung kok dia bilang sertifikasinya ada 2, tata laga sama instruktur fighting. Saya bilang itu ngaco gitu. Karena saya bilang gini, yang benar adalah director fighting, director action sama stunt coordinator gitu loh. Director action, iya, tata laga sama instruktur fighting hampir sama itu. Sama stunt coordinator. Karena gini, instruktur itu under stunt coordinator sebenarnya di situ. Jadi di luar negeri under itu di luar negeri nggak ada tuh mereka sertifikat instruktur. Karena sertifikat instruktur untuk film apa? Memang hanya untuk karate, untuk tinju doang. Kan enggak. Tapi seorang instruktur itu harus menguasai semua bela diri, terus pengetahuan dia soal persenjataan, banyak hal gitu loh. Itu yang harus diiniin gitu loh. Kalau sertifikasinya kayak gitu, saya bilang karena sebenarnya orang lama, cuman secara kompetensi saya kok ada kesalahan di situ. Masalahnya mereka nggak bertanya dulu ke kita gitu loh. Akhirnya ada sertifikasi tata laga. Nah, yang saya takut tata laga itu nggak laku nanti kita bawa di luar negeri. Karena apa? Itu bukan bicara soal stunt koordinator gitu loh, atau action director gitu loh. Nah, di situ maksudnya. Oke, berarti jadi udah salah secara pembagian karena yang ada instruktur fighting tata laga oke lah kalau itu sama dengan action koreografi lah ya, tata laga ya kan. Tapi kan kita harus ngikutin keluar juga gitu loh. Nah, sekarang sutradara actionnya apakah kita nyebut sendiri sebagai sutradara action sehingga kita dibilang sutradara action? Oke. Ini jadi harus jelas gitu loh. Ini jadi poin menarik untuk dibicarakan di minggu-minggu depan ya. Cuman berarti mesti nyari dengan siapa ngomongnya nih soal sertifikasi ini. Daniel Dokter boleh tolong dicatat ini apanya materinya. Kayaknya Feby belum masuk jadi aja. Yang buat jadi materi yang jadi suksesor ya, yang jadi Iya. Suksesornya itu siapa gitu loh. Iya. Kan harus orang yang berkompeten di dalam bidang action itu gitu loh. Betul. Dan jangan mereka nguji. Dan harusnya mestinya sudah bikin film action. Kan salah satu cara melihat dan menguji itu adalah karyanya mana gitu loh. Nah itu dia. Oke. Lalu ada yang bilang, oh ini Reksi, kalau penulis naskah gimana cara nekatnya? Iya nulis. Nekat itu dalam arti gini. Masuk penulis skenario sih itu, penulisan skenario. Yang paling gampang aja, kalau lu belum punya tanggungan, lu bisa nulis tanpa kemudian memikirkan filmnya kebeli apa enggak, skenarionya kejual apa enggak. Kalau lu punya tanggungan, kayak Bagus misalnya sekarang, itu nulis pasti mikirin kemudian, oke, dalam waktu 1 atau 3 bulan gue bisa nulis misalnya 1 skenario. Berarti dalam 1 tahun minimal mesti ada 3-4 skenario gue yang komersial, 1 misalnya yang ideal gitu, yang idealis. Nah, itu kan kemudian beda. Kalau kemudian lu belum punya tanggungan, lu mau setahun 5-5-nya idealis juga boleh. Itu kan kemudian dan pada saat itu skenario bagus dan memang kemudian diberikan ke orang yang tepat, pasti kan juga memancing orang untuk kemudian, ini materinya bagus nih, yuk bikin yuk. Atau ini kemudian ada inovasi yang bikin skenario yang low budget tapi actionnya bisa gila-gilaan nih, gitu loh. Karena untuk bikin film action yang baik itu budgetnya 3 kali lipat daripada film pada umumnya, 3 kali lipat karena syuting days-nya langsung bengkak. Bikin action tuh jauh lebih makan waktu, makan budget. Jadi pasti. Kalau ada konsep actionnya atau ceritanya yang kemudian menarik ya, itu pasti akan memancing orang untuk kemudian bergerak deh. Gue sampai sekarang juga masih nyari, karena skenario action yang kita punya kan bagus-bagus, tapi masalahnya itu proper production semua, bukan yang kemudian bisa dibuat dengan budget kecil yang 1 lokasi yang ini. Gue belum nemu yang benar-benar unik gitu untuk kita bikin yang cuma 1 lokasi.
emang masih nyari sih, dan ya jangan. Yang kampung kubur itu bukan satu lokasi dulu. Tapi ya itu mahal. Satu lokasi kampung, satu kampung. Jadi set kampungnya udah berapa, lu gila? Lu gila. Itu satu Iya iya kampung iya aja iya udah iya berapa iya. bikin setnya. Iya iya iya. Waduh, di dalam isinya ribuan orang yang tinggal, figurannya berapa? Dalam ribuan orang itu ada yang kemudian kulturnya Melayu, ada yang Cina, ada yang India, ada yang kemudian udah lebih mix dengan kultur dari Barat gitu. Wah, ada Koreanya, openingnya ke Korea. Wah, enak aja. Eh, bisa sih, Cak, kalau mau cari film action yang murah tuh pemainnya 4 orang. Dari awal sampai akhir nanti berantemnya mereka-mereka aja. Udah itu aja, ceritanya di kampung, udah satu itu. Iya, cuman kan mesti Berarti memang ada yang yang menarik. harus kuat di cerita, ya itu Betul. dia. Nah, apa itu yang menariknya, itu yang memang masih gue cari. Gue terus terang belum ketemu yang benar-benar ini gitu loh. Masih Iya, iya, tahu, usaha. tahu. Oke, berikutnya ada apa nih? Bahas short movie jadi ingat kerjasama bareng Om Jo di Batam, kata Lady Sylvia. Lalu Oh iya, Melody, betul. Elana Sila bilang, gabung dong filmmakers Indonesia supaya bisa garap project yang membutuhkan kemampuan Om dan JCC di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan semakin banyak yang mau bergabung. Kami selalu membuka diri. Siapa aja yang mau bergabung. Apa nih? Makasih. Oh ya, sama-sama. Lang. Nanti mulai minggu depan coba deh gue ngajak Winky, gue ngajak beberapa teman yang ikut produksi di itu. Ya, kita coba bahas apa yang dulu kita kerjakan di itu juga sempat jadi lawan mainku di Batam itu dia. Nah, ini Daniel Dokter bilang nih, itu problem tuh memang pembuat regulasi di sini di Indonesia nggak punya kompetensi untuk membuat regulasi, tapi maunya malah menentukan kompetensi orang. Jadi dia bilang ini problem. Gue setuju banget. Seperti ini, ada blogger-blogger atau kritikus yang mengaku kritikus film yang sebetulnya mungkin belum kompetensinya belum baik, tapi suka ngeritikin orang terus. Kayak siapa itu di Medan, ada satu tuh yang nama belakangnya Irawan gitu, dia dokter apa gitu, itu sering marah-marahin orang padahal mungkin kompetensinya belum bagus juga itu. Saya setuju sekali. Signalnya lagi jelek ya? Signalnya lagi jelek ya? Signal siapa nih? Signal lu apa gue? Nggak tahu nih. Gue sih di sini masih jalan sih. Oke. Kayaknya signal lu deh, Jo. Signal gue ya? Iya. Di kantor. Kayaknya ya. Enggak sih, signal gue seharusnya oke ya. Oke. Ya coba kita masih sambil jalan ya. Karena gue khawatirnya kalau gue ganti ini bisa jadi malah ini nggak kerekam lagi, hilang lagi nih. Iya, soalnya yang dibahas sama Jonathan tadi penting sebetulnya, soal budget, soal sertifikasi, soal kompetensi, ini penting sekali. Oke, gue coba lanjut ya. Ya yang pokoknya di komen banyak teman-teman di sini bener nih, soal sertifikasi tanya bisa dilakukan kalau industri filmnya mapan dan pasarnya luas. Ya setuju sih. Karena tanpa sertifikat itu kita nggak bisa keluar negeri, kerja di luar gitu. Iya. Padahal mereka tuh udah banyak dari kita ya, maksudnya orang-orang lokal kita yang punya kemampuan itu sebagai koordinator, tapi sebenarnya susah kita bisa bersaing dengan Thailand. Setelah kita musuhnya di Malaysia aja mereka kan tanya itu semua. Iya, Jo, tapi kayaknya sinyal lu memang kurang bagus ini. Soalnya yang lain ini kayaknya denger. Kalau enggak lu out dulu, ntar masuk lagi sekali. Gue keluar dulu ya. Ya boleh nggak? Gue masuk lagi coba. Iya. Jadi sambil Jonathan ini lagi off sebentar, gue cuman mau bahas yang tadi itu soal ada yang kompetensinya agak-agak kurang tapi suka ngeritikin orang gitu ya.
ya kan gini ya, buktinya aja dia ribut terus soal Dark Knight Rises gitu loh. Padahal udah jelas-jelas banyak kan yang bela Dark Knight daripada Dark Knight Rises, cuman kok masih sering ngotot gitu. Aduh, suka ini, eh, kalau bahasa Jawa tuh makso gitu. Aduh, nggak ini deh pokoknya. Sakit kepala kadang-kadang kalau ngobrol sama yang Medan itu satu. Aduh ya gimana ya, padahal teman gue yang dari Medan banyak gitu, tapi kok yang bikin pusing cuma dia satu gitu. Anyway, eh eh, Masih ya? eh, Masih, masih masih Jo, ada. masih Jo. Oh, apa-apa lu masuk ke dalam. Kenapa kemarin ribut soal Mulan, G? Gue nggak, dia nggak ada tuh di kantor itu Daniel ribut-ribut soal Mulan, anteng-anteng aja. Enggak, sebetulnya bukan soal nggak ada lawan sih dok. Eh ya gue ngomong apa adanya aja. Kan memang ini secara dukungan dan ini ya Dark Knight lah, lebih dari Dark Knight Rises ya gimana sih. Tapi ya sudahlah, biar kau senang lah Dark Knight Rises. Kumpulin teman-teman lu, kita fight. Ibra Ashari, Cinta dan Nafsu. Apa? Oh, dialognya. Oke. Gue sempet bingung. Gue kira si Daniel temennya Ibra Ashari. Jonathan kali yang kenal Ibra Ashari. By the way teman-teman, ini cuman ngasih tahu aja sih. Daniel tuh punya koleksi ini loh. Foto itu banyak sekali tuh, foto-foto artis itu koleksinya banyak sekali. Masih gambar masih kurang bagus ya Jo? Iya, masih kurang bagus nih. Atau Gue udah masuk ke dalam tapi. apa Udah lu belum ini, nih? lu belum kayaknya, lu keluar sekali lagi kalau boleh, terus handphonenya lu matiin dulu, lu restart coba. Handphonenya lu gitu ya. restart Oke, dulu oke, sekali. oke. Nah, coba ya. Oke. Ya, oke. Ya. Nah, jadi mau cerita sedikit, Daniel Dokter itu kan banyak katanya kan ini koleksinya. Nah, di antara barang koleksi yang dia punya itu, salah satunya tuh ini, dia punya foto dari majalah jadul gitu. Gambarnya Willy Dosan di atas mobil Jun buggy gitu. Aduh, ngomongnya aja berat banget, susah. Pakai speedo gitu, segitiga orange. Aduh, gua nggak ngerti itu kenapa disimpan. Bukan nggak boleh nyimpan foto Willy Dosan. Yang ngefans Willy Dosan juga banyak, yang nggak apa-apa sih, nggak heran. Tapi kok yang disimpan yang itu gitu fotonya. Bangga banget waktu itu dikasih lihat ke gue. Aduh, gua tolong deh, itu pengalaman yang sampai sekarang gue belum bisa ini betul-betul lupakan gitu, masih mengganggu gitu. Jadi kadang-kadang sama Daniel tuh dia suka begitu tuh, dia kalau udah debat misalnya kalah dari segi debat, dia suka pakai itu kayak gambar atau apa yang suka nggak begitu, nggak yang nggak senonoh lah gitu, atau nggak baik gitu itu, terus dikasih lihat biar orang tuh kalau mau diskusi itu langsung buyar konsentrasinya tuh. Aduh, karena abis itu lemes banget liatnya. Aduh. Jadi ya teman-teman Piala Maya, hati-hatilah Anda semua. Ini memang harus jaga kesehatan ya, dengan virus COVID, dan jaga juga kesehatan mental Anda jika memang kenal dan ada urusan dengan Daniel Dokter itu. Dibilang apa nih? Ellen Sila bilang, oh gue nyelipin session perang tanding 3. Ya begitulah. Daniel memang banyak sekali. Nanti kapan-kapan gue cerita lagi yang lain, karena Daniel juga pernah nyuruh gue beli film. Dia bilang ini Blu-ray ini klasik, beli. Malamnya gue tonton, sambil nonton ketiduran pula gitu. Terus tau-tau gue lagi tidur dibangunin sama istri gue yang lagi hamil tua kalau nggak salah 8 bulan apa 9 bulan.
Terus dialog pertama istri gue begitu pas bangunin, ini film apa yang? Itu Daniel tuh yang suruh gue beli film. Dia bilang film klasik lah. Begitu gue tonton, emang kenapa? Lihat, oh iya ampun gambarnya. Masya Allah. Memang Daniel itu, aduh. Anyway. Ini kayaknya membaik sedikit, tapi masih belum sebaik yang awal-awal. Iya ya. Gara-gara Daniel masuk tuh. Iya, mungkin antara Daniel masuk atau ada hubungannya dengan kompetensi persertifikatan itu, sertifikasi mendengar, jadi terus kita di hack. Beres nih. Oke, 15 menit. Tapi gimana nih ya, suaranya jadi kurang ini nih, kurang jelas. Iya. Jo, lu minggu depan masih syuting nggak, Jo? Minggu depan belum sih. Udah syuting belum? Belum. Kita lanjut di minggu depan deh ya, kalau enggak ya. Ya, boleh. Soalnya suaranya minggu depan aja. Ya, terdengarnya agak susah nih. Kita lanjut di minggu depan ya, teman-teman ya. Ya. Jadi Jonathan off dulu, gue tetap ada di sini sampai jam 5. Teman-teman yang mau nanya apapun silahkan nanya, gue akan coba jawab sebisa gue. Tapi Jonathan nanti gabung lagi di minggu depan. Oke? Sorry ya, Jo. Ya. Oke. Karena gambarnya jadi kurang bagus, suara juga kurang bagus supaya nggak mengganggu teman-teman yang lain. Sisa 15 menit, usul gue sih gini, ini Daniel Dokter mendingan minta masuk aja sini, coba 15 menit mari, sini Daniel Dokter, Daniel Irawan, mari kemari, coba masuk, dan kemudian beranikah kau bilang kau tidak menyimpan foto Speedo Orange tidak senonoh itu, coba. Masuk sini, Dok. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silahkan. Nanti gue cari satu waktu kita ngobrol ya. Kita bahas mengenai penulisan skrip film action. Karena kan pendekatannya juga berbeda tuh. Gimana ya? Mungkin dari lu atau dari si Bagus salah satu ntar kemudian, tapi nanti ini deh gue ajak karena menurut gue itu juga asik sih. Lalu sebetulnya gue kepengen ngasih lihat editing film action yang bener, cuman pada saat ini dilakukan dengan IG Live agak susah ya, karena kalau gue share apa yang ada di layar itu kan kadang-kadang patah-patah ya, sedangkan ininya agak sedikit detail, karena untuk ngedit action itu beda dengan ngedit drama misalnya. Ngedit action itu kadang-kadang even pemain yang sudah atlet olahraga sekalipun atau atlet bela diri sekalipun, ada momen di mana gerakan itu kadang-kadang perlu dibantu sama yang namanya speed. Tapi speed itu kan tidak boleh sampai terasa atau kelihatan ya. Pada saat dia terasa atau kelihatan ya kayak orang kemudian main film itu dibantu dengan makeup misalnya. Tetapi kalau makeupnya kemudian kelihatan dan nggak terasa natural, ya kan pasti mengganggu. Tapi pada saat dia makeupnya itu baik, terasa natural, bahkan merubah orang mungkin jadi tua atau jadi sakit kondisinya, itu jelas-jelas kemudian memberikan satu kontribusi yang hebat, yang baik buat filmnya. Itu salah satu contohnya sih. Halo Alif. Ini Daniel Irawan mana ini, nggak berani masuk ya? Dok, 10 menit aja dok, tinggal sisa 10 menit. Tak berani juga kau. Gimana nih? Masa marah-marahin tukang minuman aqua di Medan kau teriak-teriak sama aku, kau nggak berani masuk? Ada film drama yang editingnya bisa seru kayak film action. Bukan yang nggak ada, tapi pasti beda. Tidak mungkin ada yang sama sih. Drama dan itu nggak mungkin. Daniel Dokter asik nih. Dok, mana dokter? Hey. Nah, orangnya nggak ada. Gimana ini? Jangan-jangan dia lagi nyari majalahnya nih. Wah, ini serem sekali kalau majalahnya dipasang di sini. Langsung rusak nih.
Tapi anyway, film drama yang editingnya kayak action nggak ada ya, karena memang beda tempo dan ininya pasti beda. Ada beberapa yang misalnya, namanya kuat gitu loh. iya benar, yang ada film action yang dramanya kuat betul. Tapi ada beberapa film yang mungkin dramanya juga, film action yang dramanya kuat, kayak misalnya Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde itu salah satu film action yang maksudnya bukan film action martial arts, juga bukan big bang action. Nah, tetapi dia kan justru chemistry dan bagaimana art journey, art karakter dari Bonnie dan Clyde-nya itu ke dalam perjalanan mereka, kemudian yang dari orang biasa yang kemudian punya masalah, punya mimpi, sampai akhirnya kemudian berusaha dalam mencapai cita-cita dan mimpinya itu, mereka justru jadi villain dan disudutkan oleh keadaan, masyarakat, persepsi, stigma gitu ya. Itu tapi kan kemudian salah satu yang luar biasa kan bonding antara dua orang itu kan karakternya luar biasa nih. Nah, itu waktu lagi kalau teman-teman nonton itu ending scene Bonnie and Clyde pada saat mereka lagi berdua, terus habis berdua itu lalu agak pisah sedikit, mereka ambil jarak, lalu begitu mau balik tiba-tiba ada suara mobil yang kemudian terdengar dan mereka kemudian sadar, itu ternyata yang datang nih polisi, dan ternyata mereka sadar mereka udah dikepung. Nah, pada saat itu tuh begitu dia tahu dia dikepung, tapi senjata itu jauh dari mereka. Mereka sempat sebelum mengambil senjata itu berhenti, lihat-lihatan dulu antara Bonnie dan Clyde. Itu momen antara mereka lihat-lihatan dan ada sedikit senyum kecil gitu di antara dua karakter itu yang kemudian menggambarkan kayak oh shit we're fucked. Tapi ya udah gitu, this is goodbye, dan dua orang ini tetap memang terasa sekali falling in love with one another. Ya, dan itu part of staging. Iya, dan begitu dramatic scenes itu juga part of staging action yang baik. Iya, dan pada saat mereka kemudian sudah nyampe di titik di mana mereka akhirnya memang berserah dan tahu ini ya it's now or never kalau mau dicoba, walaupun kemungkinan besar mereka nggak akan live through this. Itu begitu mereka bergerak ngambil senjata setelah momen lihat-lihatan itu dari waktu mereka stop ya, itu editing pak itu sampai kemudian ambil senjata dan diberondong sama peluru. Kata gue gila itu dari scene drama waktu mereka makan, mobilnya berhenti, mereka lagi makan ya, ngobrol ya. Itu dari drama gila kemudian tiba-tiba berubah jadi action yang luar biasa. Kata gue itu salah satu yang luar biasa, dan itu ahead of its time. Di zaman itu kita nggak pernah lihat editing yang kayak begitu, tuh nggak ada. Ya itu part of staging lah. Jadi memang beberapa film action yang dengan drama gitu ya. Makin kuat dramanya, makin kuat juga actionnya gitu. Kalau inilah contohnya, gue selalu bilang itu extreme love story gitu ya, drive through romance gitu ya. Itu semakin keras actionnya ya, love story-nya juga makin kerasa gitu. Jadi itu staging. Ya, nih gue ketemu sini, gue kasih lihat ya. Durasinya cuma 1 menit 22. Kita lihat sebentar nih. Oh, mereka berhenti mau ini. Ada orang yang minta tolong di jalan, diserap. Mereka makannya di mobil. Dilihat di sini aja dengan gambar dipotong kayak begitu, sepotong belum selesai itu udah kayak gitu efeknya, lihat. Wah, itu gila. Gua waktu zaman itu nonton nganga, gua gila. Pertama nonton gua nganga karena adegan, karena suasana. Berapa tahun kemudian saat udah agak pinteran dikit, lebih ngerti dikit, udah mulai dengar bapak gua ngomong soal film, soal apa, jadi nggak cuma nonton gitu, nggak cuma ini. Nggak bego-bego amat. Itu nonton lagi baru sadar gue, gila ini film apa di zaman ini yang begini ya. Terus dicoba lagi dilihat, nggak ada. Itu one of the best editing scene yang stagingnya itu dari drama kemudian menuju sebuah climax action yang leave the audience itu
pulang tuh nggak enak banget, gila. Parah sih gue pulang itu waktu itu. Hebat sih itu. Bonnie and Clyde salah satu yang sebenarnya jarang dibicarakan orang. Staging itu kan part of storytelling gitu. Jadi makanya nggak harusnya semua yang di film itu saling melengkapi gitu. Tapi drama mungkin lebih gampang dikuasai banyak sutradara, action yang enggak gitu kan. Gitu. Jadi memang harusnya jalan bareng sih. Gitu. Karena kadang-kadang kalau sutradaranya hebat gitu ya. Tapi ini orang sambil ngomong tapi yang satu bunyi apa tuh? Itu telepon atau lagi gitu. di sebelah. Kenceng banget. Udah pakai action director. Ya tetap aja nggak ngebantu. Itu contohnya Grandmaster tuh. Udah pakai Yonoping juga nggak jadi apa-apa kan? Karena memang tergantung dengan direkturnya. Tapi adegan yang di stasiun kereta api yang Changchi fight, gila keren banget itu. Bukan yang final fight yang betul. Yang Changchi fight di stasiun kereta api. Itu gila keren banget. Tuh, begitu mau berdebat, langsung sinyalnya melemah. Daniel ini langsung melemah begitu mau fight. Itu yang di stasiun kereta api mah keren sekali, Dok. Iya, tapi kayak kita nonton dua film yang berbeda gitu. Jadi nggak nyambung gitu antara sutradara dan director. Ya, jadi percuma lu udah pakai Yuen Woo-ping juga kalau misalnya visinya nggak sejalan, ya nggak nyambung, kan beda. Ya, benar-benar. Ya. Dan memang unfortunately karena memang filmnya juga nggak begitu enak ditonton filmnya. Nyampe ke adegan actionnya pun kita udah kayak kelelahan gitu. Iya, itu. Ya. Sementara ada yang kayak Drive, True Romance yang tadi yang gue bilang Extreme Love Story, ya Bonnie and Clyde termasuk gitu. Nah itu berarti sutradara dan action director memang sejalan gitu. Dia menggunakan drama itu untuk membuat actionnya makin keras gitu. Ya. Ayo dong. Drive bagus banget. Ya, Drive True Romance juga ya kan sama gitu ya, Extreme Love Story kayak gitu. Ya, begitu gue ngomong, yuk kita bikin film yang kayak Drive. Apa jawaban salah satu produser atau eksekutif produser yang ada di Indonesia? Jangan, nggak laku nanti. Terlalu slow, nggak laku. Gila, itu tamu minggu depan. Mau dipaku pakai ini gila, mau dipaku gila. Masa ini itu tamu minggu depan. Guys minggu depan. Jangan. Ya, jadi kan sekarang sebetulnya si Jonathan banyak lagi. Iya. Korea tuh gini, minggu depan itu kan jadi tadi kan Jonathan Ozo belum selesai sebetulnya nih mengeluarkan unek-uneknya dalam ini. Kita sebenarnya di filmmaker ini banyak unek-uneknya. udah tipe filmmaker itu suka orangnya kadang kebanyakan melankolis, terus ada di posisi di industri yang kayak begini berusaha ngelawan arus, biasanya unek-uneknya banyak sekali. Nah, dengan tadi dia belum kelar, jadi tadinya itu sebenarnya rencananya minggu depan itu tamunya Robert Roney. So, we'll see ya, apakah kemudian Jonathan yang kita mundur 1 minggu baru kemudian balik ke dia, atau Robert Roney yang gue mundur 1 minggu karena Roney sebetulnya lagi syuting backstage. Dia lagi syuting backstage. Ada kemungkinan juga dengan kesibukannya kalau memang mengganggu ya kita balik ke Jonathan dulu satu minggu. Ya ini memang sekarang dalam usaha menjadikan Charles Ghazali dan Robert Roney itu tinggal satu menit nih. Habis gitu 1 menit. Jadi Daniel Dokter, silahkan menyapa siapa yang ada. Ada Arul Fitron, ada siapa lagi nih? Banyak yang masuk belakangan. Kok masuknya pada belakangan? Oh, ada Arthur. Tur. Gimana tuh? Udah kawin di Surabaya? Udah kawin di Surabaya. Nggak lama nggak banyak kedengeran nih suaranya, Tur. Bokmu nih, Tur. Main-main sini, ayo. Yuk, bikin action yuk, Tur. Ya. Oke, buat teman-teman yang udah bergabung, terima kasih. Ada, maka kalau dia mau kita bisa bikin coba. Menyangkut sesuatu dengan naga gitu ya. Iya. Tapi bukan 9. Oh, buceli. Yuk, oke. Waktu sudah habis. Bentar lagi kita bakal off nih karena sudah 1 menit. Terima kasih buat yang